Kematian Whitney Houston. Resminya sih dibilang kecelakaan. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ada banyak banget loh pertanyaan yang belum terjawab yang mengubah tragedi ini jadi sebuah misteri yang membingungkan. Yuk kita coba bedah satu persatu kepingan puzzle yang hilang ini. Coba dibayangin suasananya, hotel bintang 5 di Los Angeles, penuh kilatan kamera. Para selebriti lalu lalang. Ini malam sebelum ajang penghargaan musik paling besar di dunia. Wah, energinya, antisipasinya, kerasa banget di setiap sudut. Di permukaan, semuanya kelihatan sempurna. Tapi, di balik pintu salah satu kamar suite yang mewah itu, ada sebuah cerita yang jauh lebih kelam, yang sedang terjadi tanpa disadari oleh siapapun. Dan disinilah kisah tragis kita dimulai. Oke, kita mulai dari hari yang menentukan itu. Hari di mana keheningan di sebuah hotel mewah mendadak jadi berita utama di seluruh dunia. Jadi pada pagi tanggal 11 Februari 2012, kamar Hotel Whitney Houston itu rasanya aneh. Untuk seorang superstar yang biasanya selalu dikelilingi timnya, keheningan ini janggal banget. Staf dan orang-orang terdekatnya mulai ngerasa ada yang nggak beres. Suasananya tuh terlalu sepi, nggak biasa sama sekali. Dan ini bukan sepi yang menenangkan ya. Ini sepi yang bikin merinding, yang bikin mikir, kayaknya ada yang salah nih. Telepon nggak diangkat, pintu diketuk nggak ada jawaban, rasa khawatir pun mulai muncul. Dan ketika pintu itu akhirnya bisa dibuka, pemandangan di dalamnya begitu tragis. Whitney Houston, sang legenda, ditemukan di dalam bathtub kamarnya. Nggak bergerak. Dalam sekejap, dunia musik kehilangan salah satu suara terbaiknya. Nah, untuk bisa paham apa yang mungkin terjadi, kita perlu putar waktu sedikit mundur 1 hari sebelumnya. Karena disinilah ceritanya mulai pecah jadi 2 versi yang beda banget. Disinilah kebingungan dimulai. Sehari sebelum kematiannya, ada 2 versi Whitney Houston yang sangat kontras. Di depan publik, dia tampil sebagai bintang. Datang ke pesta, ketawa-ketawa, bersosialisasi, bahkan sempat naik panggung dan nyanyi. Tapi di ruang pribadinya, beberapa saksi mata ngasih gambaran yang beda banget. Dia kelihatan lelah, linglung, dan perilakunya nggak seperti biasanya. 2 realitas yang bertolak belakang dari orang yang sama dalam 24 jam yang sama. Dengan 2 cerita yang bertentangan ini, dunia jelas butuh jawaban kan? Penyelidikan pun dilakukan untuk memberikan kejelasan. Nah, sekarang kita lihat apa sih cerita resmi di balik kematiannya? Laporan koroner akhirnya keluar. Kesimpulannya, penyebab kematiannya adalah tenggelam akibat kecelakaan. Laporan itu juga secara spesifik nyebutin kalau penyakit jantung dan penggunaan kokain jadi faktor yang berkontribusi. Ya, secara hukum, kasus ini dianggap selesai. Di atas kertas, kelihatannya semua jelas dan tuntas. Sebuah kecelakaan tragis yang diperparah oleh masalah kesehatan. Tapi, apa benar sesimpel itu? Justru dari kesimpulan resmi inilah misteri yang sebenarnya baru dimulai. Dan inilah inti dari semua ini. Pertanyaan-pertanyaan besar yang nggak pernah benar-benar terjawab. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling dasar, Whitney itu kan superstar global. Kemana-mana selalu ada asisten, keluarga, tim keamanan. Gimana ceritanya? Dia bisa dibiarin sendirian di kamar mandi untuk waktu yang cukup lama, sampai hal fatal terjadi tanpa ada satu orang pun yang ngecek. Aneh banget. Selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat terakhirnya? Aktivitas terakhirnya apa? Dia ngobrol sama siapa? Momen-momen sebelum dia masuk ke bathtub itu kayak kotak hitam. Periode waktu yang krusial banget, tapi nggak ada saksinya. Dan nggak pernah terungkap sepenuhnya. Jadi, waktu kita gabungkan kejanggalan waktu dan nggak adanya saksi di saat-saat terakhirnya, pertanyaan terbesar pun muncul. Apa ini beneran murni kecelakaan? Nah, keraguan inilah yang membuka pintu ke berbagai kemungkinan lain yang lebih mengganggu. Dan keraguan itu makin kuat karena banyak banget faktor rumit yang terjadi di belakang layar. Ada tekanan besar dari karir dan keluarga, ada riwayat panjang perjuangannya melawan kecanduan, dan ada juga pertanyaan tentang pengaruh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan fakta bahwa hotel itu lagi penuh sama pesta malam itu bikin ceritanya makin kabur. Tapi misteri ini jadi jalung lebih kelam dan kompleks saat kita melihat sebuah pola yang jujur aja sangat tragis dan mengusik. Cuma 3 tahun setelah kematian Whitney, putrinya satu-satunya, Bobbi Kristina Brown, ditemukan dalam keadaan yang hampir identik. Nggak sadarkan diri di dalam bathtub. Dia meninggal beberapa bulan kemudian. Kesamaan yang mengerikan ini rasanya terlalu spesifik untuk dianggap cuma sebagai kebetulan. Ini menimbulkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Seolah ada benang merah tragis yang menghubungkan ibu dan anak ini. Sebuah pola yang sampai sekarang sulit banget dijelaskan secara rasional.
Jadi, apa yang tersisa dari semua ini? Ya, sebuah misteri yang terus hidup dan memunculkan berbagai macam teori. Sejak kematiannya, macam-macam teori udah beredar. Ada yang percaya ini murni sebuah tragedi pribadi, puncak dari perjuangan panjang Whitney yang tak terhindarkan. Ada yang menudung adanya kelalaian dari orang-orang terdekatnya. Dan mungkin yang paling kuat adalah keyakinan bahwa kita semua belum tahu cerita lengkapnya, bahwa masih ada potongan puzzle penting yang hilang. Pada akhirnya, kepergian Whitney Houston meninggalkan warisan musik yang abadi, tapi juga sebuah pertanyaan yang terus menggema. Pertanyaan yang mungkin gak akan pernah kita ketahui jawabannya secara pasti. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel itu pada pagi yang sunyi tersebut?